Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 program studi Al-Quran Hadis akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Keseimbangan Hidup di Dunia dan Kegiatan Tatap Muka di Akhirat. Perkenalkan, nama saya Shahihatul Awaliyah Qubailal Fitri dengan NIM 9321000720. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kehidupan di dunia. Kata dunia berasal dari kata al-dunya. Selain itu, ada beberapa istilah, yaitu diantaranya kata al-ajil, al-ula, dan al-dar. Yang pertama al-ajil. Al-ajil berarti sesuatu hal yang cepat berlalunya. Yang kedua al-ula. Al-ula berarti awal atau dahulu. Al-ula sendiri dibagi menjadi 4 aspek. Pertama, awal dalam waktu. Kedua, awal dalam kedudukan atau posisi. 3, awal dalam hal tempat, seperti berpindah. Yang keempat, awal dalam aturan dan perencanaan. Yang ketiga al-dar. Al-dar berarti suatu tempat di mana manusia berkumpul dalam membina kehidupan, atau dapat dikatakan juga sebagai tempat berdiam bila dilihat dari segi fungsinya. Selanjutnya sifat kehidupan dunia. Di dalam Al-Quran diistilahkan menjadi beberapa kata seperti al-la'ab, al-lahu, al-zinah, al-fakhr, dan al-kathar. Yang pertama kata al-la'ab. Al-la'ab ini berarti sesuatu perbuatan yang tidak untuk mendatangkan manfaat maupun menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya. Yang kedua kata al-lahu. Al-lahu ini adalah laha yang berarti bermain-main dan berbuat sembarangan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan manusia itu sibuk, lalai, terpedaya, suka berhura-hura tanpa ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga kata al-zina. Kata ini dari segi bahasa berarti indah. Segala sesuatu terlihat dalam pandangan manusia di dunia. Sedangkan secara umum berarti perhiasan bagi manusia yang ada 3 macam. Pertama, perhiasan yang terdapat dalam diri manusia, seperti ilmu, keyakinan dalam hati. Yang kedua yaitu perhiasan pada fisik, seperti kekuatan, tinggi badan, kecantikan, dan lain sebagainya. Ketiga, perhiasan yang berada di luar diri manusia, seperti harta benda, kekayaan, kekuasaan, Yang keempat kata al-fakhr. Kata al-fakhr berarti menyombongkan diri, membanggakan diri, serta mencari perhatian orang lain, dan saling mencaci maki, saling mencela, Asfahani mengartikan dengan berbangga dengan sesuatu yang berada di luar diri manusia, seperti harta, kemewahan yang melimpah, dan sebagainya. Yang kelima kata al-kathar. Kata al-kathar berarti bermegah-megah dan saling berlomba terhadap sesuatu. Manusia dalam kehidupannya itu selalu berharap untuk memperoleh kebahagiaan. Sepanjang hidupnya manusia hanya akan meraih kebahagiaan, namun hanya bersifat sementara. Karena hidup di dunia ini sifatnya adalah sementara. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyaknya harta, tingginya jabatan, banyaknya kekuasaan. Namun kebahagiaan itu dilihat dalam hati, karena kebahagiaan itu adalah kearifan. Hidup di dunia ini adalah sebagai ujian yang harus kita jalani agar kita lulus. Untuk mencapai kelulusan itu, yaitu dengan cara kita harus beramal dengan ikhlas, melakukan perbuatan dengan lebih baik, berhati-hati menjauhi yang diharamkan oleh Allah, dan lebih segera dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Abdullah Sugianto dengan nomor NIM 9321000920. Di sini saya akan menerangkan yaitu kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat yaitu percaya pada hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Al-Quran menjelaskan bahwa hari di mana manusia akan mendapatkan hukuman atau kenikmatan sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Dalam surat Al-Qari'ah disebutkan bahwa akhirat akan diawali dengan terjadinya kiamat, di mana keadaan manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan seisi dunia musnah. Semua makhluk baik golongan jin maupun manusia akan diiringi ke padang mahsyar. Mereka sesuai dirinya dengan amal perbuatannya selama di dunia. Makhluk yang berkumpul saling berdesak-desak untuk menunggu pengadilan akhirat. Kemudian didekatkan matahari di atas kepala yang jaraknya kira-kira 2 tombak, sehingga menetes keringat dan menggenangi tubuh mereka. Masing-masing mengharapkan pertolongan dari Nabi dan para Rasul. Tetapi hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah yang memberikan syafaat. Berkaitan dengan kehidupan yang relatif singkat tersebut, tentunya selama hidupnya manusia ingin berada dalam kehidupan yang baik dan bahagia di dalamnya, dan tentunya manusia ingin agar dapat tercapai sebagai seorang muslim. Tujuan hidup manusia terdapat dalam surat Ad-Dariyat ayat 51. Kebahagiaan akhirat atau tanpa melupakan kebahagiaan di dunia, dan aplikasinya adalah ditegaknya hukum atau syariat Allah di bumi. Inilah yang membedakan dengan orang sekuler yang motivasi dan orientasi, sikap, tindakan, dan kegiatan hanya untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia saja, dan aplikasinya adalah tujuan menghalalkan segala cara. Bagi setiap muslim, keridhaan Allah adalah segala sumber dari kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Kenikmatan dunia ada batasnya, baik berkaitan materi, waktu, tempat, dan lainnya. Perbedaan dengan kehidupan akhirat yang kekal, non abadi. Beruntung orang yang mampu manajemen segala urusan dunianya sebagai sarana mendapatkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, celaka orang yang menggunakan urusan ditunjukkan untuk mengejar kepentingan sesaat, baik berupa pangkat jabatan, seringkali menjadi rebutan. Mumpuni kalian yang tak akan dibawa sampai kuburan. Kehidupan di dunia ini sebenarnya adalah kehidupan menuju akhirat. Ia adalah jembatan yang mesti dilalui oleh setiap manusia sebelum menempuh dalam akhirat. Bahasa sederhananya adalah kehidupan dunia adalah medan persediaan dan persiapan menjadi kehidupan yang kekal sepanjang zaman. Rocket mengatakan kekal adalah terbebasnya suatu dari segala macam kerusakan dan tetap dalam keadaan semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Di sini terlihat dengan jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Kenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ansarullah dengan NIM 9321011620. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Semua orang Islam pasti percaya bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yakni kehidupan di akhirat. Semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tidak sedikit juga umat muslim yang hanya mencari kebahagiaan di dunia semata sampai melupakan akhirat. Begitu juga sebaliknya.
tidak sedikit juga umat muslim yang hanya memikirkan akhirat semata dan melupakan kewajiban di dunia. Perlu kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi kehidupan menjadi dua bagian, yakni kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Semua yang dilakukan manusia di dunia akan berdampak dalam kehidupan akhirat. Keadaan seseorang di akhirat sangat bergantung kepada bagaimana ia menjalani kehidupan pada saat di dunia. Apabila manusia beriman dan beramal soleh di dunia, maka mereka pun akan mendapat kenikmatan dalam kehidupan di akhirat. Karena itu, ketika seseorang berorientasi memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat, maka ia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, meski berorientasi kepada kehidupan di akhirat, bukan berarti mereka tidak boleh menikmati kehidupan di dunia ini, karena Islam tidak pernah mengharamkan manusia untuk menikmati kehidupan duniawinya selama mereka tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan melupakannya. Manusia memang memandang indah segala hal yang bersifat duniawi, dan itu wajar-wajar saja selama ia tidak mengabaikan tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dijadikan indah pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni surga. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Nama saya Jannatin Alfafa dengan NIM 9321011020. Saya akan menyampaikan materi tentang hadis keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas yang bunyinya, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba binhuma jami'a fa innad dunya balaghun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nas. Yang memiliki arti, bukankah orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan di akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Hadis ini mengajarkan tentang keseimbangan dalam perhatian terhadap kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi tidak dibenarkan meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya, ataupun meninggalkan akhiratnya hanya untuk kehidupan dunianya. Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri. Yang kedua adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang bunyinya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbun ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jir. Yang memiliki arti, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masingnya ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar. Hadis ini mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan menjadi mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam yang bunyinya,
la ayyakhudha ahadakum ahbulahu khairul lahu min ayyas'alan nas, yang memiliki arti sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas tali untuk mengikat beberapa kayu bakar lalu menjualnya, maka itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. Hadis ini merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Apapun pekerjaannya, yang terpenting adalah halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Dampak positif dari penerapan kandungan hadis adalah 1. Akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga tidak meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang mandiri. Yang keempat, menjadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. Yang kelima, selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. Dan yang terakhir, menjadi orang yang terhormat sehingga disegani oleh musuh-musuh Islam, sehingga tidak senantiasa diganggu oleh mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Semoga materi dari kelompok 9 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.